teman-teman bisa buy di sini. Hold di atas 20. Nah, teman-teman bisa taking profit dulu nih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat datang di kelas kita hari ini, edukasi tentang trend following. Nah, trend following salah satu strategi yang bisa kita pakai untuk cari cuan di market. Nah, trend following itu apa? Nanti kita bakal jelasnya, dan cara screening sahamnya gimana, teknik entry exitnya gimana. Oke, itu nanti semua kita bakal bahas ya. Oke, sebelum itu saya minta teman-teman buat dimatiin dulu ya soundnya yang masih nyala. Oke, biar lebih kondusif. Oke, sip, terima kasih teman-teman. Oke, sebelumnya seperti biasa, saya kenalin dulu, nama saya Adim, saya investment specialist di Mirai Asset Sekuritas, cabang Pacific Century Place, Jakarta. Saya lupa nyalain videonya. Oke, kalau teman-teman main ke SCBD, mampir aja ke kantor, nggak apa-apa. Kalau seandainya mau buka akun bisa bareng saya, bisa. Kemudian ini channel-channel edukasi kami ada di Instagram, ada beritausaham.id, nomor telepon saya ada di atas tuh 0851 711 711 09. Berikut channel berikut saham itu channel kita buat informasi news segala macam, dan ini nanti YouTube buat ngupload konten-konten edukasi. Nah, ini kayaknya YouTube-nya bakal kita ganti nama nih, satu nama jadi berita saham. Itu nanti di info lah, gampang. Oke, langsung lanjut lagi ke materinya. Nah, trend following. Trend following itu apa sih gitu? Trend following itu adalah trader yang membeli dan jual saham itu dengan cara ngikuti tren pergerakan harga saham. Jadi dia tuh cuma ngikutin aja. Yang namanya follower ya udah ngikutin leadernya gitu atau indikatornya. Ngikutin ada sesuatu yang diikutin gitu. Misal kayak bebek ini. Dia ngikutin anak bebek nih, ngikutin mamanya. Mamanya maju ke depan, ke kanan, kiri, ngikut aja pokoknya. Nah, nurut gitu. Kalau seandainya indikatornya bilang beli, yaudah kita beli. Indikator bilang sell, yaudah kita sell gitu. Jadi kita harus namanya following, ya ngikutin gitu, nggak, jangan dibantah. Nah, untuk pertama sebelum kita following, kita juga harus ngerti candle, karena candle ini akan pengaruh ke strategi kita. Nah, ini candlenya ini ada dua candle dari sebuah konstruksi di market itu. Ada opening price, high price, lowest price, dan closing price. Opening price ini adalah harga pembukaan. Harga pembukaan itu terjadi pada jam 9. Kalau saham LQ45 itu jam 9 kurang 5 itu udah terbentuk harganya. Kemudian highest price itu harga tertinggi pada perdagangan hari tersebut atau dalam periode tersebut. Misalnya kayak time frame kecil, time frame 3 menit, 5 menit, 1 jam, itu highest-nya dari price di time frame tersebut itu berapa, kemudian lowest juga sama di time frame tersebut berapa, kemudian closing itu harga penutupan di time frame tersebut, bisa di harian, mingguan, itu pokoknya harga penutupan dalam periode tertentu. Nah, kemudian warna candle, ini ada warna candlenya, ada warna oke, maksimalin ya. Oke, lihat semuanya. Nah, buat warna candle, ini candlenya ada warna green atau hijau, atau bisa juga pakai putih. Yang buta warna biasanya pakai hitam putih. Kemudian ada black candle atau red candle. Ini itu candle warna merah atau bear candle. Bear candle ini artinya orang tekanan jual sangat tinggi. Kemudian kalau white candle itu orang yang beli banyak. Nah, kayak gini. Nah, kalau dia bullish atau candlenya hijau, dia opennya di sini jam 9 atau terus closingnya di sini di atas. Harga closing lebih tinggi daripada harga pembukaan. Dan sebaliknya, ketika dia beres, dia harga open lebih tinggi daripada harga closing. Oke, saya harap teman-teman udah paham ya tentang candle. Nah, kemudian
kita bicara saham itu pasti tidak lepas dari yang ada yang namanya support dan resisten. Nah, support resisten ini support dan resisten ini ada beberapa yang cukup terkenal ya. Yang pertama itu ada horizontal line, high dan low-nya. Jadi dalam satu titik tertinggi dan titik terendah dari satu pergerakan swing harga saham itu bisa jadikan support dan resisten. Nah, support itu apa sih? Resisten itu apa? Support itu adalah suatu titik yang dimana dia itu menahan pergerakan harga, yang bisa jadi itu untuk menahan penurunan harga. Jadi bisa jadi harga turun dan mantul, atau ketika dia tidak kuat maka dia akan turun lebih dalam lagi. Nah, kalau resisten itu adalah suatu titik yang menjadi titik pembalikan arah yang membatasi harga kenaikan ya. Kalau resisten itu naik, kalau support itu turun. Jadi resisten di atas, support itu di bawah, jangan kebalik ya. Nah, jadi kalau resisten itu bisa jadi titik untuk taking profit. Kalau support bisa jadi titik untuk bisa beli gitu. Nah, yang pertama itu ada horizontal line, kemudian moving average, support dan resisten bisa dipakai moving average, kemudian Fibonacci kemarin seperti kita bahas ya pada hari Sabtu di edukasi Hot Championship. Nah, saya lupa upload ke YouTube nanti ya, lagi diedit, belum selesai. Kemudian ada trendline. Nah, trendline itu ada mungkin teman-teman yang apa sih namanya, yang suka ngeliat tuh kalau ada yang analis yang suka garis-garis, oh miring ini candle ini. Nah, yang ini trendline miring ini, atau ketika dia turun garisnya gini ditarik sama analisnya ya. Nah, itu benar sama dia. Ini namanya trendline. Nah, kalau Bollinger Band itu salah satu indikator juga. Nah, indikator price indikator. Nah, dia pergerakannya nantinya kayak gini nih. Nah, itu ini nanti belum kita bahas. Kita hari ini akan bahas tentang moving average dulu. Nah, dari 5 ini yang paling terkenal ya. Nah, ini moving average nanti itu bakal kita bahas agak detail pada hari ini. Nah, ini moving average itu apa sih gitu? Moving average adalah rata-rata dari pergerakan harga dalam periode tertentu. Untuk trend following bisa menggunakan MA5 dan MA20 untuk entry dan exit. Nah, MA5 ini apa? Itu rata-rata dari pergerakan dari 5 candle terakhir. Rata-ratanya berapa? Nah, 5 candle ini kenapa saya bilang candle bukan 5 hari atau 5 minggu? Karena dalam bisa jadi teman-teman bisa pakai time frame apa? Nah, kalau saya sering pakainya daily gitu, berarti 5 hari terakhir. Atau yang mungkin bisa main cepat gitu, bisa pakai time frame 3 menit, berarti 3 menit berarti 3 dikali 5 candle terakhir dalam time frame 3 menit, berarti dalam 15 menit terakhir dia rata-rata pergerakannya harga di berapa. Nah, ini otomatis keluarnya ya, otomatis dan tidak usah kita hitung, dia otomatis keluar. Kemudian MA20 juga sama, dia rata-rata dari 20 candle terakhir. Nah, moving average ini adalah salah satu dari moving average adalah salah satu dari apa sih namanya, indikator teknikal modern. Karena ada klasik indikator, ada indikator ini salah satu dari modern indikator. Nah, MA5 bisa jadi early trend. Early trend itu apa? Early trend itu adalah permulaan dari sebuah tren. Jadi teman-teman bisa spekulasi buy di sini. Berapa persen biasanya masuk? 25%. Teman-teman bisa masuk dana di situ. Oke. Bisa masuk 25% dana di situ. Kemudian MA20. MA20 ini ketika tren udah terkonfirmasi. Bapak Rian, tolong dibuat dulu ya. Saya nggak bisa ini. Mute all. Oke. Nah, buat MA20 ini biasanya ada konfirmasi dari tren naik jangka pendek. MA20 itu jangka pendek. Teman-teman catat ya, MA20 itu jangka pendek, MA60 itu jangka menengah, dan MA200 itu jangka panjang. Nah, kalau teman-teman mau invest
pastikan sahamnya di atas EMA 200. Kalau EMA 20 itu buat baru short term. Nah, kalau EMA 60 itu middle term, itu agak lebih lama. Oke. Nah, itu ya. Tapi kali ini kita bahas yang short dulu aja. Yang short, yang simple dulu, yang EMA 5 sama EMA 20. Nah, nah untuk screening dan settingnya langsung aja kita aplikasikan di aplikasi HOTS. Oke, saya stop share dulu, kita ganti ke HOTS ya. Taruh. Oke, udah tampil layar HOTS saya? Udah ya. Nah, buat ngemunculin ini nih, nyeting nyeting moving average ini gimana sih gitu. Ini saya hilangin dulu nih, kan udah nih. Saya mulai dari awal aja ya. Ini saya delete. Nah, teman-teman ke menu multi chart, di sini tulis aja multi chart atau 0500 nanti keluar ini. Nah, terus di sini yang ada gini nih, tab Windows close ini yang ada panah ke kiri, nah itu tekan. Kemudian bagian indikator, teman-teman pilih nih technical indicator. Nah, technical indicator ini teman-teman nanti pilih di sini price moving average. Nah, klik price moving average-nya. Nah, nanti keluar dia di sini. Nah, untuk settingnya berapa? Nah, teman-teman klik di sini, klik kanan di angkanya, di config. Nah, config ini nanti teman-teman bisa setting di sini. MA berapa yang mau dipakai? Saya mau pakai kan tadi saya contohin MA 5 dan MA 20. Nah, ini warnanya juga bisa kita ganti nih. Jadi warna pink misal buat MA 5 dan warna biru untuk MA 20. Oke, kalau udah garisnya juga bisa ditebelin nih, ada yang MA 20 saya pengen tebelin 2 poin. Yang MA 5 1 poin cukup. Jadi MA 20 agak tebal. MA 20 tebal ya. MA 5 dia lebih tipis. Nah, kelihatan ya. Nah, itu nyetingnya. Nah, buat munculin harganya berapa gitu, MA5 sekarang berada di mana sih gitu. Nah, harganya bisa cek muncul sini otomatis nih 217 MA 20 ini 200 gitu. Nah, itu diklik kanan config indikator, salah. Klik kanan config environment. Nah, di sini teman-teman klik ini nih, show high low point atau terus di sini. Nah, sini index name, index value. Nah, ini diklik. Kalau udah, ya oke. Ini kalau saya nggak klik, tuh dia nggak nongol ya. Di sini nggak nongol ya. Dia ada di harga berapa. Ya, kalau saya klik, nah keluar dia. MA5 kalau BABP sampai BABP itu ada di 217, MA20-nya ada di MA 200. Nah, ini baru crossing nanti boleh jual nih kalau yang swing di MA 20. Dia beli di sini, jualnya di sini. Nah, kalau kayak gini kan kondisinya kan cuannya tipis jadinya, nge-swingnya ya tipis banget cuannya gitu. Nah, kita ngakalinya tadi make ada MA5 tadi. Itu sebagai early-nya tadi. Nah, ketika dia masuk MA5, itu udah kita bisa beli. Nah, ini kan masuk MA5 nih. Kan masuk MA5. Nah, teman-teman bisa mulai beli di sini 25% dana. Nah, ketika masuk lagi 50% niat gitu. Dana kan termasuk masing-masing, nanti semua porto 25% porto dimasukin. Terus yang ini, nah yang ini masukin lagi 25 kalau dia ada close di atas MA 20. Nah, kalau udah di atas MA 20 berarti itu kita udah bisa hold. Kalau seandainya belum di atas MA 20 lebih baik jangan bisa di hold dulu. Karena apa? Karena MA 20 ini itu sebagai resisten. Bingung nggak? Bingung nggak? Ya, kalau ini kan gini nih, MA5
moving average ini bisa kita jadikan sebagai support dan resisten tadi. Karena kita kalau narik-narik garis mungkin teman-teman bingung ya. Nah, moving average itu adalah support dan resisten dinamis. Jadi ketika harga bergerak di bawah moving average gitu. Nah, moving average ini menjadi sebuah resisten. Dia menjadi resisten. Artinya apa? Ketika resisten ditembus, kita kan boleh beli itu kalau dia berada di atas resisten. Kalau dia di bawah support, jangan pernah dibeli. Itu harus yang jadi pakemnya dulu ya. Jadi ketika dia berada di atas resisten, nah itu baru bisa beli. Kalau seandainya belum di atas resisten, teman-teman jangan pernah beli. Nah, ketika MA5 udah ditembusnya, harganya udah menembus MA5 atau di sini, kan dia tembus nih, tapi ternyata besoknya gagal. Dia menembus resisten, ternyata ini apa? Fast break. Ya udah, berarti jual di sini gagal. Betul kan? Kayak di sini, oh berhasil ternyata MA5, MA20. Nah, MA20 atau MA yang ada di atasnya itu bisa sebagai resisten. Resisten kedua. Jadi dia bisa sebagai target. Karena dia ketika menembus MA itu bisa aja dia ngetes dulu. Nah, kayak gini. Dia ngetes dulu. Nah, ngetes dulu ternyata berhasil, udah besoknya gagal, tapi ternyata besoknya ngetes lagi naik, berhasil dia, akhirnya harganya naik. Nah, ketika di sini kan ini jadi resisten ditembus, itu jadi support. Nah, jadi supportnya itu ini ikutin support MA5. Ketika supportnya ditembus, ini teman-teman udah bisa jual di sini. Ya kayak gini contohnya juga nih, supportnya resisten ditembus, resisten jadi support, MA5 jadi support yang baru. Ya, jadi teman-teman udah bisa ngikutin nih, Nah, ketika ditembus MA5-nya, teman-teman udah bisa jual di sini. Nah, dalam kondisi ini MA5 itu udah mulai boleh buy. Kalau harganya berada di atas MA5, teman-teman bisa mulai buy. Kalau selagi harganya belum di atas MA5, jangan buy dulu. Oke. Kapan bisa hold? Kalau harganya udah di atas MA20. Kalau belum di atas MA20, teman-teman jangan hold. Oke, itu perlu dipahami ya. Nah, jadi ketika udah menembus MA5, teman-teman bisa buy di sini. Hold di atas MA20. Nah, teman-teman bisa taking profit dulu di sini. Karena dia supportnya ditembus. Oke, nah sekarang ketika harga ditembus, MA5 jadi apa? Jadi resisten. Jadi teman-teman gak usah sibuk-sibuk narik-narik garis lagi, ikutin aja MA5. Nah, di sini ditembus lagi resistennya. Jadi MA5 sebagai support yang baru lagi. Baru di atas MA5, beli lagi di sini. Beli, naik lagi, naik. Di sini gagal, MA5-nya ditembus, jual lagi di sini. Beli di sini, jual sini, masih cuan. Nah, di sini kondisinya. Boleh beli nggak? Kalau saya tanya gini, coba jawab, boleh beli nggak? Nggak boleh, kayak gini. Seharusnya nggak boleh beli. Gitu ya, nggak boleh beli. Dan nggak boleh hold di sini, nggak boleh buy, nggak boleh hold. Kapan bisa beli dan boleh hold? Kalau seandainya Senin, ternyata harganya mantul lagi ke atas, berada di MA20. Teman-teman bisa spekulasi buy lagi dengan resistennya ada lagi di mana? Di sini. MA5 sebagai resisten karena dia berada di atasnya. Kalau seandainya nanti harganya hari Senin berada tembus lagi di atas berapa nih? 218, berarti 218 harganya closing di atas 218, 220. Ya udah, berarti resistennya nggak ada lagi kan? Atapnya nggak ada lagi kan? Ya udah, teman-teman bisa hold, buy dan hold. Ya udah. Kalau kondisi sekarang bisa buy nggak? Nggak dulu, nanti dulu. Lihat aja nanti Senin. Oke? Nah, gampang kan kayak gitu. Coba. Nah, sekarang cara nyarinya yang di atas MA5 gimana gitu, yang hari ini tembus di atas MA5. Nah,